Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi di jilid yang pertama. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita di halaman 25. Sebelumnya kita bahas PR-nya terlebih dahulu, yaitu di latihan di halaman 25. Ya, di sana lihat perintahnya, Uzkuril marfu'a wa mansuba wal majzuma wa alamati kullin minha. Ya, sebutkanlah isim yang marfu, mansub, majzum dan tanda dari masing-masingnya. Jadi contohkan pertama yusalli. Yusalli ini fi'il mudhari', dia yusalli ini fi'il mudhari', dan dia keadaannya marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada ya amil atau penyebab sehingga dia berubah kedudukannya dari marfu. Ya, jadi dia tetap dalam keadaan marfunya. Nah, maka dari sisi i'rab dia marfu, tandanya dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Karena yusalli ini termasuk dari jenis fi'il mudhari al-mu'talul akhir. Lihat tabel di halaman 24. Ya, bisa dilihat di tabel di halaman 24 bahwasanya ya fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, di sini karena huruf sebelum akhirnya itu berharokat kasrah, maka huruf mu'talnya atau huruf illatnya itu adalah ya. Jadi semisal yahdi kalau di tabel sebelumnya, ya itu semisal fiil yahdi ini, ya semisal fiil yahdi, maka tanda marfunya dhammah muqaddar, tanda marfunya dhammah muqaddar. Ya, silakan dilanjutkan Mas Denika, bisa dibaca ininya apa namanya soalnya, silakan. Yang fa'ilam taf'alu dia majzum, ya majzum, alamatnya hadfun nun. Ya majzum alamatnya hasfun nun, betul. Lanjut, walan taf'alu dia mansub karena ada lan, tanda mansubnya ya. Tanda mansubnya sama hadfun nun. Ya, hasfun nun juga, betul. Lanjut. Kemudian alam taro ini majzum karena ada lam. Untuk ya, alamatnya hadfu harful akhir. Harful akhir karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Jadi akhiri huruf ilatnya alif ya, karena aslinya taro panjang, ro-nya fathah. Alif bengkok ya tadi. Ya, huruf mu'talnya itu alif ya, semisal yardo ya, yardo. Lanjut. Ya'kuluna marfu, alamatnya subutun nun. Subutun nun, betul. Ya, marfu karena dia af'alul khamsah ya, af'alul khamsah. Lanjut. Alam yaj'al majzum karena ada lam, alamatnya sukun. Alamatnya sukun, betul, karena dia fi'il mudhari shahih akhir biasa ya. Lanjut. Tukadzibani marfu, ya, alamatnya subutun nun. Betul. Karena dia af'alul khamsah ya, karena dia af'alul khamsah biasa. Lanjut. Lantanalu mansub
Hadfun nun. Ya, mansub hasfun nun ya. Karena dia af'alul khamsah. Lanjut. Lam yalid majzum, alamatnya sukun. Ya. Karena dia Kemudian dia fiil sebenarnya aslinya yalidu ya. Aslinya yalidu karena dia mudhari sahih akhir. Lanjut. Yas'a marfu, Yas'a marfu, alamatnya domah muqaddarah. domah muqaddarah. Ya, lanjut. Karena dia mu'tal akhir. Mutal akhir. Alam yahdi Alam yahdi majzum, juzum alamatnya hadful akhir. asful akhir karena dia huruf ilatnya apa yang dibuang? Ya. Ya karena dalnya kasroh. Lanjut. Walam tardo di majzum, alamatnya hadful akhir juga. Asful akhir apa yang dibuang? Alif. Alif. Ya, lanjut. Terakhir tasma'ina marfu, alamatnya subutun nun. Subutun nun ya, karena dia af'alul khamsah. Nah, ya selesai pembahasan atau latihan berkaitan dengan af'alul mu'robat ya, fiil-fiil yang dia bisa di-i'rab beserta tanda-tandanya. Nah, sebelumnya kemarin sudah disampaikan bahwasanya fiil itu tidak serta-merta berubah ya dari marfu ya, i'rabnya berubah menjadi mansub atau majzum. Pasti ada sebab. Nah, di antara sebabnya yang kemarin baru diperkenalkan ya, di antara yang membuat mansub itu adalah ya ketika fiil mudhari yang mu'rab itu dimasuki lan, huruf lan yang artinya tidak akan ya. Dan ketika kemasukan huruf lam ya artinya tidak, maka dia juga bisa merubah fiil mudhari yang marfu menjadi majzum. Nah, maka sekarang kita akan bahas di pembahasan selanjutnya yaitu al-adawatu an-nasibah. Al-adawatu an-nasibah. Kita lanjut pembahasan selanjutnya berkaitan dengan perangkat-perangkat yang bisa memansubkan ya, perangkat-perangkat yang bisa memansubkan. Al-adawatun nasibah yaitu perangkat-perangkat yang bisa memansubkan fiil, diantaranya pertama adalah an ya. An ini tidak mempunyai arti khusus ya, tidak mempunyai arti khusus. Dia itu berfungsi sebagai pemisah ya dua kata kerja atau fiil. Semisal dikatakan ana uridu an adhaba. Mananya ana urid, saya ingin, an adhaba, saya pergi. Jadi maknanya ana uridu an adhaba, saya mau pergi gitu ya. Saya mau pergi. Jadi an di sini ya dia pemisah antara dua kata kerja. Uridu fiil, adhab juga fiil. Kemudian nahnu nuridu an narji'a. Nahnu nuridu an narji'a. Kami ingin pulang atau kembali. Kami ingin ya, kami pulang. Nah, maka di sini ada an. Nah, perhatikan di sini bahwasanya an di sini dia memansubkan fiil mudhari setelahnya. Alhaba aslinya alhabu ya, alhaba aslinya alhabu. Kemudian narji'a aslinya narji'u, aslinya narji'u. Nah, itu ya huruf pertama atau salah satu perangkat yang dia bisa memansubkan fiil mudhari. Kemudian huruf yang kedua lan. Ya, lan ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, bahkan dia diperkenalkan yang paling awal, dia bermakna tidak akan. Ya, dia bermakna tidak akan. Contohnya ya, lan yang jahal kaslan, tidak akan beruntung orang yang malas. Maka di sana yanjah ya, yanjah dia di sana mansub ya dengan tanda fathah. Lan yang jahal kaslan.
Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu. Kami tidak akan beriman kepadamu. Maka di sana lan itu memansubkan fiil yang ada setelahnya, ya, fiil yang ada setelahnya, yaitu nu'mina, ya, dan yanjaha. Kemudian yang ketiga idzan. Yang ketiga idzan. Idzan, ya, idzan ini maknanya jika demikian, ya, atau jadi, atau kalau begitu, ya, maknanya seperti itu. Jadi idzan itu maknanya jika demikian, ya, atau jadi, ya, dan yang semisalnya. Ya, jadi maknanya cukup banyak, tapi yang lebih sering itu jika demikian. Semisal orang berkata idzan tanjaha. Ya, jika demikian pasti kamu akan lulus. Idzan tanjaha. Perhatikan fiil setelahnya dia mansub, ya, dia fiil setelahnya dia mansub. Kemudian, ya, idzan tas'ada, ya, jika demikian kamu akan bahagia. Idzan taslama, jika demikian pasti kamu akan selamat. Jadi idzan ini salah satu perangkat yang kalau masuk ke fiil mudhari yang mu'rab, maka dia akan menjadi mansub dari sisi i'rabnya. Kemudian yang keempat kai. Kai ini maknanya supaya, ya. Supaya atau agar, ya. Jadi kai tanjaha maknanya supaya kamu lulus. Kai tahsula berarti maknanya supaya kamu berhasil. Kai tarbaha, ya. Tarbaha ini maknanya, ya, kalau tidak salah artinya apa namanya, istirahat, ya. Sebentar, Anda cek dulu. Nanti harus dicari dulu di kamus, Anda lupa. Kai tarbaha, ya, kai tarbaha. Tapi di situ kai tanjaha maknanya lulus, kai tahsula itu maknanya supaya kamu berhasil. Nah, yang penting di sini adalah kai ini huruf, ya, yang dia menasabkan fiil mudhari setelahnya. Kemudian yang kelima ada lamukai. Lamukai berarti ada waktu nasibahnya atau yang perangkat yang membuat nasabnya itu huruf lam, tapi huruf lamnya ini dibaca kasroh, jadi dibacanya li. Semisal, ya, perkataan jitu, saya datang, li ata'allama, ya, saya datang untuk belajar. Saya datang, ya, untuk belajar. Maka di sana aslinya ata'allamu, aslinya ata'allamu marfu tandanya dhammah, ya, marfu tandanya dhammah. Tapi karena kemasukan lamukai li dibacanya li, maka, ya, di sana dia menjadi mansub li ata'allama. Kemudian, ya, Allah Ta'ala berfirman illa liya'budullaha. Ini potongan ayat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ada juga yang semisal itu, tapi ini illa liya'budullaha, kecuali mereka menyembah Allah. Aslinya kalau lamukainya dibuang, aslinya ya'buduna, aslinya ya'buduna subutun nun, nunnya ada. Tapi karena kemasukan lamukai, ya, agar mereka menyembah Allah, kecuali agar mereka menyembah Allah, maka dia jadi mansub. Dan karena ya'buduna itu af'alul khamsah, maka ketika mansub dihapus nunnya atau hasfun nun, ya, dibuang nunnya, maka menjadi liya'budu, dan disisakan di sana ada alif, ya, di setelah waw sebagai penanda nasab. Kemudian yang keenam ada lamul juhud, ya. Lamul juhud ini tidak memiliki arti khusus, ya. Dan dari sisi fungsi biasanya untuk menyangkal, ya. Dari sisi fungsinya adanya lamul juhud ini untuk menyangkal. Dan diantara tanda, ya, kita bisa mengenali lamul juhud itu meskipun bacanya sama-sama li, ya, semisal lamukai juga bacanya li, lamul juhud juga bacanya li. Tapi biasanya tanda dari lamul juhud ini adalah lamnya itu biasanya didahului oleh, ya, kata makana, ya, biasanya di depannya ada makana atau lam yakun. Jadi ada kana,
ya datang dalam bentuk negatif. Ya, ada ma itu kan huruf nafi, ya artinya tidak. Semisal ya Allah Taala ya mengatakan maka Allahu liyu'adzibahum, maka Allahu, Allah tidak akan liyu'adzibahum, menyiksa mereka. Maka di sini aslinya yu'adzibu, ya, kemasukan lamul juhud, ya maka dia mansub liyu'adziba. Kemudian lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah lam yakunillahu, Allah tidak akan liyaghfira lahum, ya mengampuni mereka. Maka di sana ada yaghfir, aslinya yaghfiru, aslinya yaghfiru. Kemudian yang ketujuh hatta, ya. Yang ketujuh hatta. Hatta ini maknanya sehingga, ya, atau juga bisa maknanya sampai. Dia juga kalau masuk kepada fi'il mudhari yang mu'rab, maka dia akan menasabkan fi'il setelahnya. Semisal hatta yasma'a kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Ya, jadi sehingga ya mereka mendengar firman Allah, sehingga mereka mendengar firman Allah, atau sampai mereka mendengar firman Allah. Aslinya yasma'u. Kemudian hatta yarji'a, aslinya yarji'u, sampai dia pulang. Hatta yarji'a. Hatta yu'mina, sampai dia beriman, sampai dia beriman. Nah, jadi itu ada 7, ya, meskipun ada watun nasibah itu sebenarnya lebih dari 7, diperkenalkan di kitab ini baru 7 dulu, ya, baru 7, ya, perangkat-perangkat yang dia menasabkan fiil yang mu'rab, ya. Selanjutnya kita latihan, ya, at-tamrin, ya, kita latihan. Silakan Mas Diat, ya, nanti setelah ini Anda contohkan. Yu'minuna, ya, yu'minuna, ya, jika dimasuki oleh an, berarti ini salah satu adawatun nasibah, ya, maka menjadi an yu'minu, ya, jadi nunnya dibuang. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasanya yu'minuna itu af'alul khamsah, ya, sedangkan af'alul khamsah ketika mansub, tanda mansubnya hasbun nun. Maka ketika dimasuki an, ya, maka dibacanya an yu'minu, ya, an yu'minu. Silakan Mas Dian. Taslamina, silakan. Taslamina. Jadi ya, masukkan kai taslami, ya. Ya, panjang ya, taslami. Ya, tanda mansubnya, ya, tanda mansubnya hasbun nun, ya, karena dia af'alul khamsah. Lanjut Mas Danika, silakan. Akzibu. Akzibu. Atau ini dulu, ya boleh akzibu, benar. Masukkan makuntu. Makuntu akziba gitu. Berarti tadi ada watun nasibah yang nomor 6. Ya. Nomor 6. Yang biasanya itu dia dahului oleh makana, ya, ada ma, kemudian ada kana. Di sini kuntu, ya. Ini sama, berarti kuntu. Oh iya, sama. Dikasih lamul juhud, ya, dikasih ma kuntu li, silakan. Li akziba. Iya, jadi ma kuntu li akziba, betul. Ma kuntu li akziba. Lanjut Pak Win, tahtadi. Tahtadi li tahtadia. Iya, li tahtadia. Itu lamnya lam apa, Pak? Lamnya lam apa? Lamukai, ya. Lamukai. Ya, lamukai. Dan dia, ya, karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir, ya, dan huruf ilatnya itu ya, diketahui dari dalnya kasroh. Karena dalnya kasroh berarti huruf terakhirnya ya, maka dia ketika mansub tandanya fathah zahirah, ya.
semisal yahdi, ya maka litah tadiya. Lanjut Mas Diat. Tardo. Tardo jadinya walan tardo. Ya, jadi do-nya panjang? Iya. Panjang apa enggak? Kalau di sini sih kan dia ini ya, Tat ya, fathatu muqaddarah ya. Ya, Berarti kan sebenarnya dia tetap ya. iya tetap Nggak ada betul. yang- Jadi walan tardo tetap panjang, betul. Lanjut, tanjahani Mas Denika. Tanjahani, litanjaha, Litanjaha. Tanda mansubnya apa? tanda mansubnya hatfun nun. Hasfun nun. Pak Win, yashrobu. Yasrobu lam yaku yasroba. Berarti ini ada lam, ada negatif ketemu kana ya. Kana dalam mudhari tapi yakun. Berarti kasih lamul juhud. Dikasih li. Oh, lam yaku liyasroba. Iya, jadi lam yakun liyashroba, betul. Lam yakun liyashroba. Jadi yang memansubkannya itu adalah bukan makuntu atau bukan juga lam yakun, tapi lamnya ya, lamul juhud ya, dibacanya li. Jadi lam dibacanya dengan harokat kasroh. Jadi lam yakun liyashroba ya, lam afwan. Oh ya benar, lam yakun liyashroba mansub ya, fathah. Lanjut Mas Diat. Yusolli jadinya hatta yusolliya. Ya, hatta yusalliya. Mumtaz, barakallahu fiik. Ya, jadi itu salah satu ya huruf-huruf atau perangkat-perangkat yang bisa menasobkan fiil yang mu'rab ya, fiil yang mu'rab. Selanjutnya masih ada waktu, kita bahas sedikit al-adawatul jazimah. Nah, sekarang apa perangkat-perangkat yang menjazmkan? Yang baru diketahui di pertemuan sebelumnya itu adalah huruf lam. Ternyata tidak cuma lam, bahkan lebih banyak ya daripada adawatun nasibah yang di sini dikenalkan ada 7. Ya, ada al-adawatul jazimah, yaitu perangkat-perangkat yang menjadikan fiil mu'rab itu jazm. Ya, ada 2 macam. Yang pertama, ma tajzimu fi'lan wahidan, yaitu yang menjazmkan satu fi'il saja. Jadi dengan adanya perangkat ini, maka satu fi'il yang tadinya mungkin marfu, itu dia berubah statusnya jadi majzum. Nah, kemudian ada yang jenis kedua, ma tajzimu fi'laini, yaitu yang menjazmkan dua fi'il ya sekaligus. Jadi dengan perangkat yang ini ya, perangkat dari jenis ini dia menjazmkan 2 fiil sekaligus yang berada pada setelahnya. Nah, kita bahas yang pertama, allati tajzimu fi'lan wahidan, yaitu perangkat penjazm yang menjazmkan satu fiil saja. Nah, yang pertama yang sudah kita kenal yaitu lam. Lam ini artinya tidak, ya artinya tidak. Sebagaimana contoh lam yalid, ya lam yalid walam yulad. Itu maksudnya tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Lam yalid, lam yusalli, tidak, dia tidak sholat. Itu makna lam, artinya tidak. Kemudian lamma, ya lamma artinya Apa belum. bedanya tidak sama oh? Kalau lam tidak, ada nggak lam yang belum, Ustaz? Kenapa? Apakah ada lam yang belum nggak artinya? Lam belum. Ya. Belum sih, Ana belum nemu sih. Kalau lam artinya belum ya. Setahu Ana hanya lama ya, yang Ana baru tahu. Oh, okay. Baru lama sih. Ya. Belum ya. Nah, lam ini apa uniknya itu? Dia itu kan artinya tidak ya. Dia itu artinya tidak. Cuman dia masuknya itu kepada fiil mudhari kan ya, masuknya kepada fiil mudhari. Makanya misalnya kita mengatakan lam yusalli, dia tidak sholat. Ya, dia tidak sholat. Nah, secara makna itu meskipun yang sedang dipakai itu adalah fiil mudhari,
Tapi dengan masuknya lam, maka penafian dia laki-laki tidak sholat itu ya penafian yang sifatnya menjadi lampau. Jadi kalau kita katakan lam yusolli, berarti dari segi waktu dia berubah, ya tidak lagi di masa sekarang apalagi akan datang, tapi dia bergeser maknanya menjadi madi, yang menjadi madi. Itu diantara fungsi lam ya, diantara dari sekian fungsi lam itu sendiri. Jadi tidak di sini, misalnya kita katakan lam yaktub, dia tidak menulis, berarti itu past tense, itu lampau jadinya, meskipun fiil yang digunakan itu mudhari. Ya, itu kemudian lama artinya belum. Ya, semisal lamma ya'lam berarti artinya belum mengetahui, dia belum mengetahui. Kemudian lamma yarji, dia belum kembali. Yang ketiga alam, ya ini tinggal ditambahkan huruf istifham saja. Hamzah di sana maknanya apakah. Alam berarti apakah tidak. Alam yaj'al, apakah ya dia tidak jadikan. Alam nasroh, apakah kami tidak melapangkan. Jadi persis seperti lam, cuman ditambah huruf istifham apakah. Kemudian yang keempat alam ma, ini juga sama. Lama artinya belum, ditambah huruf istifham, maka apakah belum. Alam ma yahdur, ya apakah dia belum hadir, ya gitu. Jadi ditambah kata tanya saja. Kemudian yang kelima lamul amr, ya lam. Nah ini juga bacanya sama, jadi jangan ketukar dengan lamukai. Ya lamukai bacanya juga di kasroh li. Kemudian lamul juhud juga dibacanya li. Tapi ini juga lamul amr dibacanya li dan masuk ke fiil mudhari. Ya dan dia menjazmkan. Maknanya liyakhruj, ya. Kalau bahasa Indonesia lebih sering diterjemahkan ya hendaklah dia keluar gitu ya. Jadi ini perintah lamul amr. Ya, bedanya kalau ukhruj, ya kalau di tasrif ukhruj itu maknanya keluarlah engkau atau kamu laki-laki. Nah, adapun ini liyakhruj, ini lebih kepada ya sama amr ya, tapi hendaklah atau biasanya juga diterjemahkan juga sama seperti ukhruj, meskipun yang diminta itu adalah orang yang ketiga gitu. Jadi minta tolong agar dia keluar gitu ya. Liyakhruj, agar dia keluar. Yang kita minta dengan orang yang berbicara agar orang yang goib atau tidak kita sedang ajak bicara, dia hendaknya keluar. Itu bedanya. Kenapa? Nah, kemudian lanjut yang keenam la nahiyah, yaitu artinya melarang. Ini sudah kita pelajari di tasrif. Ya la nahiyah artinya melarang. Semisal la tajlis, janganlah kamu duduk. Ya la tajlis, janganlah kamu duduk. Nah, maka 6 perangkat ini dia berfungsi menjazmkan fiil yang mu'rab. Jadi lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, dan la nahiyah. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan siang hari ini. Silakan jika ada yang ditanyakan. Pak Win, Mas Denika, Mas Diat, silakan. Nah, Anda Afan mau izin tadi nih, mau ada meeting lagi, Afan. Oh, iya, Nam. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Yang lain ada yang ditanyakan, silakan. Karena belum ada tuh. Nam. Kalau tidak ada, ya semoga apa yang dipelajari yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.